Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Di sini saya akan menginstruksikan untuk final project pertemuan keempat, yaitu tentang logical design. Ini adalah outline-nya untuk bab 5 mengenai analisis desain logical. Untuk yang pertama ini, derive relations for logical data model. Nanti akan terdiri dari entity documentation, kemudian relationship documentation, kemudian validate relation using normalization, validate relation against user transaction, check integrity, review logical data, merge logical data models into global data model. Ini merupakan optional step. Apabila kalian menggunakannya, maka akan mendapatkan poin lebih. Kemudian yang terakhir adalah check future growth. Untuk bagian pertamanya, yang derive relation for logical data model, kalian tentukan strong entity dan weak entity dari study case yang kalian angkat. Kemudian kalian juga menentukan one to many atau relation yang tipenya merupakan one to many binary relationship types. Untuk poin 3 ini kalian bisa melihat buku. Hasil dokumentasinya adalah seperti gambar di bawah ini. Kalian bisa baca buku terkait ini untuk lebih detailnya seperti apa. Kemudian yang poin 4, one to one, ini terdiri dari 3. Yang pertama, mandatory participation on both sides. Ini dokumentasinya akan berbentuk seperti ini. Kemudian apabila salah satunya merupakan mandatory, kemudian satunya lagi opsional, maka dokumentasinya akan seperti ini. Untuk yang nomor 3 ini, apabila opsional untuk dua sisinya, maka kalian terlebih dahulu menentukan mana yang lebih dominan atau mana yang merupakan parent atau mana yang merupakan child-nya. Kemudian kalian bentuk juga seperti ini, seperti gambar di bawah ini. Untuk nomor 5, tipe hubungan one-to-one, recursive relationships. Untuk tipe ini sebenarnya jarang sekali ditemui, namun apabila study case Anda menemukan kasus seperti ini, silakan kalian bisa cari di buku Thomas Connolly halaman 533 dan seterusnya. Kemudian kalian juga disuruh untuk menentukan superclass dan subclass dari relationship yang ada. Kemudian many to many, dokumentasinya akan seperti ini. Kemudian complex relationship types. Ini merupakan gambar IRD dari konseptualnya. Apabila kita dokumentasikan, akan menjadi seperti ini. Dari 3 entitas, staff, branch, dan klien ini, masing-masing akan diambil primary key-nya, kemudian akan dibuat entitas baru untuk mewakili hubungan antar 3 entitas tersebut. Kemudian yang terakhir adalah multi-valued attributes. Apabila studi kasus Anda pada tiap entitasnya terdapat nilai yang multi-value, maka Anda harus dokumentasikan berupa gambar seperti ini. Untuk step 2,
Ini adalah validasi relasi menggunakan normalisasi ya. Saya rasa kalian semua sudah tahu untuk normalisasi ini. Apabila belum tahu, silahkan baca di buku. Itu sangat detail dan sudah lengkap. Ini cuma gambaran umum ya mengenai normalisasi ini. Jadi untuk yang pertama adalah nggak boleh ada kelompok yang berulang dan dilakukan penguraian atribut, multi-value, dan composite. Kemudian yang kedua adalah atribut bukan kunci tidak boleh bergantung pada sebagian primary key. Yang ketiga, tidak boleh ada atribut bukan kunci yang bergantung pada atribut selain primary key. Oke, ini adalah ilustrasi untuk normalisasi. Jadi dari study case yang kalian angkat, misalkan ini, kalian bentuk database-nya yang dalam kondisi belum dilakukan normalisasi, kemudian kalian hilangkan repeating groups-nya menjadi normalisasi satu kali, kemudian kalian hilangkan lagi partial dependencies menjadi second normal form, kemudian kalian hilangkan lagi transitive dependency-nya, sehingga terakhir yaitu third normal form. Ini hanya gambaran-gambaran untuk melakukan normalisasi. Silahkan lebih lengkapnya kalian baca sendiri di buku, kalian pahami sendiri. Ini ada normalisasi kedua dan ketiganya juga. Kemudian untuk 513, validasi relasi against user transaction. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa relasi dalam model data logis mendukung transaksi yang dibutuhkan. Jadi kalian harus memvalidasi model data logis untuk memastikan bahwa model pendukung transaksi yang diperlukan seperti yang dijelaskan dalam persyaratan pengguna spesifikasi. Jadi untuk step ini kalian sesuaikan dengan study case masing-masing. Untuk penjelasan lebih detailnya, silakan buka buku kalian. Untuk step 4, check integrity constraint. Ini adalah untuk memeriksa apakah integrity constraint direpresentasikan dalam logical data model. Ada 6 poin di sini yang perlu diperhatikan. Constraint required data, apakah atribut tersebut boleh nulls atau tidak boleh nulls. Kemudian yang poin kedua adalah atribut domain constraint. Misalkan terdapat atribut jenis kelamin, maka domain yang tersedia adalah male dan female. Kemudian poin ketiga adalah multiplicity, batasan hubungan antar data dalam database. Poin keempat, entity integrity, merupakan primary key dari entitas tidak boleh null. Yang kelima, referential integrity, foreign key harus merujuk pada entitas induk. Yang terakhir adalah general constraint. Ini hanya gambaran umumnya mengenai constraint-constraintnya. Apabila ingin membaca secara detail, sangat dianjurkan untuk membaca buku Thomas Connolly. Di situ sudah dijelaskan secara lengkap mengenai integrity constraint. Oke, untuk step 5 yaitu review logical data model with user. Di sini tujuannya adalah untuk meninjau logical data model dengan pengguna untuk memastikan bahwa pengguna menganggap model menjadi representasi sebenarnya dari persyaratan data instansi tersebut. Lagi-lagi kalian sesuaikan dengan study case yang kalian ambil. Kalian analisis, kemudian hasil dari analisis tersebut terserah kalian apabila dalam bentuk paragraf atau kalian ilustrasikan dengan gambar, itu terserah kalian, tidak kami batasi. Untuk yang step ke-6, merge logical data models into global data model, ini merupakan optional step. Apabila kalian kerjakan, kalian akan lebih mendapat nilai tambah. Apabila tidak dikerjakan, tidak masalah, karena ini merupakan optional step. Nah, untuk penjelasan detailnya, kalian bisa
lihat di buku halaman 544. Dan yang terakhir adalah check for future growth, untuk menentukan apakah ada kemungkinan perubahan signifikan di masa mendatang dan untuk menilai apakah model data logis dapat mengakomodasi perubahan ini. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa penting sekali untuk mengembangkan model yang dapat dikembangkan dan memiliki kemampuan untuk berkembang untuk mendukung persyaratan baru dengan efek minimal pada pengguna yang ada. Jadi apakah desain dari database kalian itu nanti dapat beradaptasi dengan perkembangan instansi tanpa perlu berdampak yang sangat merugikan untuk instansi tersebut. Jadi kalian desain database kalian sehingga mungkin 5 tahun atau 10 tahun mendatang itu dapat beradaptasi dengan perubahan yang minimal. Sehingga dampaknya pun terhadap perusahaan minimal. Oke. Untuk luaran bab 5 ini adalah yang pertama entity documentation. Entity documentation ini yang tadi yang merupakan strong dan weak entitas itu kalian dokumentasikan. Kemudian relationship documentation ini adalah tipe-tipe hubungan tadi seperti one to one to many to many, kompleks dan lain-lain. Oke, kemudian kalian buat IR diagram dari study case kalian. Saran saya untuk menggunakan irdplus.com. Apabila kalian ingin menggunakan tools lain, dipersilahkan. Kemudian yang keempat adalah database skema menggunakan planuml.com. Apabila ingin menggunakan tools lain juga diperbolehkan. Oke, mungkin untuk instruksi pengerjaan final project yang keempat ini, yaitu bab 5, mungkin cukup di sini. Apabila ingin atau ada pertanyaan, silahkan menghubungi asisten masing-masing kelasnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.